Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beribadah di ibadah Minggu online GKI Prambanan. Bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat yang lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah Minggu 18 Juli 2021 dipimpin oleh Pendeta Ayub Sektianto dari GKI Kartasura. Warta Jemaat dapat dibaca melalui Warta Jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Jemaat Tuhan, dengan bangkit berdiri, mari bersama-sama kita pujikan pujian KJ 3 bait 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Allah, marilah kita memulai kebaktian ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Gembala adalah sosok yang siap berkorban dan mengenal betul domba yang dijaganya. Seorang gembala harus dengan lemah lembut menjaga kawanan dombanya, bukan dengan kekuasaan namun tetap memiliki ketegasan. Mari belajar dari sang gembala yang baik supaya dapat saling menggembalakan. 1 Petrus 5 ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena kau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Mari kita nyanyikan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia
sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari kita datang menghadap kepada Tuhan yang Maha Kasih dengan segala kerendahan hati untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Umat dipersilakan berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, inilah doa kami ya Tuhan, atas segala pelanggaran kami. Kami mohon Tuhan untuk mengampuni kami semua. Begitu juga Tuhan jemaat-Mu di GKI Prambanan. Di masa pandemi ini mungkin juga banyak salah, tetapi kami percaya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan Maha Pengampun. Pada pagi hari ini mohon belas kasihan Tuhan supaya segala pelanggaran kami semua dapat diampuni. Inilah permohonan kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian dari PKJ 43, bait pertama dan ketiga, Tuhan kami berlumuran dosa. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Terimalah anugerah Allah yang mengampuni kita lewat catatan dalam Alkitab yang dinyatakan dalam Lukas pasal 6 ayat 36 sampai 37. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan tetap berdiri, mari kita pujikan Kidung Jemaat 53, bait yang pertama dan kedua, Tuhan Allah berfirman.
hatimu Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat, sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat, sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakha. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat, sabda hikmat, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa mohon penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena teknologi membantu kami, sehingga kami yang berjauhan karena jarak dipersatukan di dalam kasih dan cinta Tuhan melalui ibadah pada saat ini. Biarkanlah Tuhan, dalam ibadah saat ini kami semua juga dipersekutukan dengan kuasa yang satu dan kuasa yang sama yang berasal dari Roh Kudus. Sehingga ketika kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kami diberkati oleh kuasa Roh Kudus itu, agar kami mampu untuk memahami apa yang Engkau perintahkan dalam hidup kami. Dan dengan kuasa Roh Kudus yang sama, kami terus juga dikuatkan untuk melakukan setiap sabda Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Supaya dengan demikian, nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah, dengan penuh syukur kami menyambutnya. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama di atas segala nama, dan karenanya kami percaya, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-6, ayat 30 sampai 34, dilanjutkan ayat 53 sampai 56. Inilah Injil Yesus Kristus. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya.
16 kali, saudara-saudara, frase belas kasih muncul dalam sepanjang Injil Yesus Kristus. Belas kasihan yang muncul 16 kali di dalam seluruh Injil ini berarti ada sesuatu yang penting di sana. Kenapa kok sampai 16 kali muncul dalam Injil? Rasa kasih atau rasa iba yang disebut dengan belas kasih adalah emosi manusia, perasaan manusia yang muncul bukan karena penderitaannya sendiri, tetapi perasaan kasih, perasaan mengasihi yang muncul karena penderitaan orang lain. Melihat orang lain menderita, muncul emosi kasihnya, muncul rasa kasihnya. Itu yang disebut dengan belas kasih. Rasa kasih karena iba, karena penderitaan orang lain. Ketika Yesus dikatakan melihat orang banyak seperti domba-domba yang tidak memiliki gembala, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Jadi jelas bahwa belas kasihan itu adalah emosi yang muncul, kasih yang muncul akibat penderitaan yang dilihatnya, yang dialami oleh orang lain. Ketika Yesus melihat banyak orang berkerumun itu seperti domba yang gak punya gembala, maka rasa kasihnya, rasa ibanya muncul seketika dan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Artinya, Yesus melihat orang banyak itu yang begitu membutuhkan dia, yang begitu memerlukan perhatiannya, dan Yesus segera bertindak untuk melakukan segala perkara bagi banyak orang yang seperti domba kehilangan gembalanya ini. Padahal apa, saudara-saudara? Kalau kita membaca Injil tadi, realitanya, kenyataannya, Yesus dan semua muridnya, mereka berada dalam situasi sangat kelelahan. Mereka sangat kelelahan, mereka membutuhkan istirahat karena seharian bekerja tanpa henti, seharian melayani orang banyak. Silih berganti orang datang untuk minta disembuhkan, untuk minta dipulihkan, dan tidak ada waktu untuk beristirahat. Bahkan di Injil dikatakan makan pun tidak sempat. Bayangkan saudara, ada kelelahan yang begitu luar biasa yang mereka alami. Yesus sangat sibuk sampai makan pun tidak sempat. Saudara tahu bahwa kalau zaman itu kan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain. Zaman itu nggak ada Gojek, zaman itu nggak ada ojek online, zaman itu nggak ada sepeda motor dan lain sebagainya. Mereka melakukan perjalanan dari kota satu ke kota yang lain dengan berjalan kaki, saudara. Dengan berjalan kaki, mereka mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan itu menguras tenaga mereka, menguras waktu dan energi mereka. Seperti itulah yang dirasakan oleh Yesus dan para muridnya. Kalau kita membaca tadi di ayat 31 dikatakan, cukup jelas mengatakan hal tersebut. Oleh karenanya Yesus dan para muridnya merasa perlu untuk beberapa saat leren, untuk beberapa saat ngaso, untuk beberapa saat beristirahat dan menjauh dari kerumunan yang meminta pertolongan Tuhan. Kita perhatikan lagi ayat 31 yang tadi kita baca, saudara, di situ dikatakan Yesus meninggalkan pula daerah di ayat yang ke-31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Ayo kita segera ke tempat yang sunyi supaya segera bisa beristirahat. Itu menggambarkan keletihan para murid dan Yesus. Menggambarkan habisnya energi yang mereka sudah upayakan untuk membantu banyak orang pada saat itu.
Biasanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempraktekkan atau melihatnya dalam diri kita sendiri, biasanya kalau orang dalam keadaan lelah, biasanya kalau orang dalam keadaan capek dan ingin istirahat, maka ia tidak peduli lagi dengan orang-orang di sekitarnya atau tugas yang harus atau akan dikerjakannya. Coba kita bandingkan dalam kehidupan kita sendiri. Kalau kita lelah, capek, pulang kerja, pulang dari toko, pulang dari mencari rezeki, sore hari misalnya, atau bahkan mungkin sudah malam pulang karena saking capeknya, biasanya kita sudah tidak fokus untuk membantu orang lain. Biasanya kita juga akan kehilangan kesabaran. Benar ya? Kalau lagi capek, pulang kerja, itu biasanya senggol bacok gitu ya. Artinya kalau kesenggol dikit, kesinggung dikit, marah gitu. Nah, tapi ini mungkin jemaat GKI Prambanan nggak ada yang begini. Mereka sudah mungkin saudara saking capek, tapi begitu disenggol tetap mengasihi, tetap berbuat baik, tetap nggak marah. Nah, itu kelihatannya jemaat Prambanan mestinya seperti itu ya. Nah, tapi realitanya biasanya akan seperti ini. Orang yang kelelahan dan ingin istirahat, dia nggak peduli lagi dengan apa yang terjadi di sekitarnya, dengan apa yang harus dikerjakannya. Sebab waktunya sekarang untuk merawat dan memperhatikan diri sendiri. Paling tidak minimal beristirahat, rebahan sebentar, tidur sebentar untuk memulihkan energi. Tetapi Yesus tidak melakukan semuanya itu. Yesus tidak melakukan seperti yang biasanya orang lakukan kalau lagi capek, gampang marah, kalau lagi capek sudah tidak peduli dengan keadaan di sekitar, tetapi dalam kelelahannya, dalam rasa capek yang dialaminya, Yesus tetap menyambut orang banyak itu. Yesus tetap mengajar mereka, Yesus tetap melayani mereka, bahkan dalam kacamata Tuhan, dalam cara pandang Yesus, kasihan orang-orang ini, mereka seperti domba-domba yang tidak punya gembala. Dan itu dikatakannya dalam keletihannya, dalam rasa lelahnya. Betapa kita melihat luar biasanya Tuhan kita. Dalam situasi di mana ia mesti beristirahat, ketika orang banyak datang, ia mengabaikan dirinya sendiri, ia menyambut mereka, ia melayani mereka, ia menjadi gembala bagi mereka yang seperti domba yang tidak punya gembala. Seperti rakyat yang tidak diperhatikan oleh pemimpinnya. Menarik saudara kita membaca pada saat ini, belas kasih itulah yang dimunculkan oleh Tuhan. Belas kasih itulah yang dinampakkan oleh Yesus. Hati yang penuh belas kasih yang menggerakkan Yesus untuk melakukan semua hal yang menakjubkan. Baik pengajarannya yang menenteramkan, yang memberikan kekuatan, dukungan, semangat, motivasi, maupun juga mujizat-mujizat penyembuhannya yang menghadirkan sukacita dan kelegaan. Belas kasih Yesus ini mengartikan bahwa ia ikut merasakan beban yang mereka alami, ikut merasakan berbagai pergumulan yang mereka alami, rasa sakit yang sedang dialami oleh banyak orang yang berbondong-bondong terus-menerus berdatangan terus-menerus untuk melihat dan mengikuti dia. Ia juga ikut merasakan betapa besarnya harapan mereka pada Tuhan. Betapa besar harapan mereka kepada Yesus untuk mengalami pembaharuan hidup. Supaya hidupnya berubah, dijamah, disembuhkan, diberikan kekuatan yang baru. Dan Yesus dalam keletihannya, dia memilih untuk membuka diri, berbelas kasih, dan menjadi gembala bagi domba-domba ini. Nah, saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Allah, maka sungguh menakjubkan
Segala ucapan dan pengajaran Yesus, segala tindakan Yesus yang didasarkan pada hati yang penuh belas kasih ini kemudian membawa hidup yang baru bagi mereka yang mengalami beban dalam hidupnya, bagi mereka yang bergumul dengan sakit dan bagi mereka yang kehilangan pengharapan, yang buta menjadi melihat dunia, yang timpang jalannya menjadi berjalan dengan baik, yang berseteru menjadi berdamai karena pengajaran Tuhan, yang bisu menjadi berkata-kata karena pertolongan Tuhan, yang putus asa menjadi punya pengharapan kembali karena percayanya kepada Allah yang dinyatakan oleh pengajaran Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Allah, itulah panggilan kita juga pada hari ini, pada saat ini, pada situasi di mana kita masih terus bergumul dengan pandemi, untuk kita juga menjadi sahabat bagi sesama. Di tengah dunia yang kerap semakin egois, di tengah dunia yang hanya melihat dan mementingkan kepentingannya sendiri, di tengah dunia yang makin menutup diri pada upaya untuk peduli, panggilan kita adalah juga menjadi sahabat, sebagaimana Yesus Kristus, sahabat kita yang sejati, telah menjadi gembala bagi kita, domba-domba yang dipeliharanya. Di masa pandemi ini, kita dipanggil untuk menjadi sahabat bagi sesama. Mereka yang saat ini sedang berjuang untuk negatif akibat paparan COVID-19. Jadilah sahabat bagi mereka. Berikanlah semangat, motivasi supaya sembuh. Kirimkanlah mungkin video-video yang menghibur, doa-doa kita yang direkam melalui pesan suara dan lain sebagainya. Atau juga kalau kita menjadi ibu atau bapak rumah tangga, kalau kita sedang masak di rumah, ingatlah saudara-saudara kita yang sedang isoman. Tambahkanlah porsinya, lalu kirimkanlah kepada saudara-saudara kita. Kita menjadi sahabat ketika orang lain sedang kesusahan, ketika sesama kita sedang kesulitan. Di masa pandemi ini, kita diajak juga untuk menjadi sahabat yang merawat kehidupan sesama. Kalau kita memakai masker, apalagi maskernya mesti double, itu bukan hanya untuk merawat kehidupan kita sendiri, tetapi itu juga berarti kita berperan serta menjadi sahabat bagi orang lain yang merawat keselamatan dan juga merawat kesehatan orang lain. Biarlah kita dengan segala karya kita, talenta kita, kemampuan kita, potensi yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, kita dipakai terus, diutus Tuhan untuk menjadi sahabat yang peduli di tengah situasi yang mungkin membuat kita acap kali berpikir untuk memikirkan diri sendiri. Yang menyatakan kasihnya kepada sesama yang membutuhkan, sekalipun dalam berbagai hidup kita menjumpai banyaknya tantangan. Yang terus mau menghadirkan cinta kasih Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya kita semua dipakai oleh Tuhan terus-menerus dalam kehidupan kita untuk kita menjadi sahabat bagi sesama yang sedang bergumul, yang sedang mengalami persoalan, yang sedang terpapar. Biarkanlah kita hadir sebagaimana Tuhan Yesus yang adalah gembala kita hadir bagi kita sebagai domba-dombanya. Kita semua biarlah dimampukan oleh Tuhan menjadi sahabat bagi sesama. Amin. Saat teduh untuk kita.
Jemaat Tuhan dimohon untuk berdiri. Marilah kita mengaku iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita bersatu hati menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk waktu di mana kami dapat diberikan kesempatan untuk mengingat sesama kami melalui syafaat kami. Doa kami ya Allah bagi saudara kami yang saat ini berulang tahun, baik ulang tahun maupun ulang tahun pernikahan mereka. Kiranya Tuhan yang mengasihi dan terus memberkati kehidupan mereka semua. Kiranya senantiasa dikaruniakan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera. Doa kami secara khusus bagi saudara kami yang sedang berjuang di dalam sakit yang dialami maupun mereka yang terpapar COVID-19 dan harus isolasi baik di rumah maupun di rumah sakit. Diberkatilah ya Tuhan mereka semua saudara-saudara kami ini dengan berkat kesehatan yang dari Allah. Kiranya berbagai upaya medis yang dilakukan dan diupayakan diberkati dan dijamah secara khusus oleh Tuhan, sehingga mendatangkan kesembuhan, pemulihan, dan saudara kami ini boleh kembali melakukan aktivitas mereka, karya dan tanggung jawab hidup mereka. Kami terus berdoa untuk kehidupan umat-Mu di GKI Prambanan. Kiranya dalam segala gumul juang hidup yang kami jalani hari demi hari, kami tetap dapat melakukan berbagai peran-peran kami untuk menjadi sahabat yang peduli, mengasihi, menyatakan kasih bagi sesama kami. Khususnya mereka yang saat ini sedang bergumul karena terpapar COVID. Kiranya kami semua hadir untuk membawa damai sejahtera, sukacita, semangat dan pengharapan. Tuhan jagai kami semua dengan berkat kesehatan yang dari Allah. Sehingga dengan kesehatan yang Engkau karuniakan, kami dapat terus berkarya menyatakan kasih Tuhan. Doa kami bagi bangsa ini yang terus berjuang, bergumul untuk keluar dari situasi krisis akibat pandemi ini. Kiranya memakai pemerintah yang ada untuk terus bekerja, mewujudkan kehidupan kami yang semakin hari pulih dari persoalan pandemi. Tuhan memberkati sehingga vaksinasi boleh terus berlangsung di berbagai tempat dan semakin banyak orang yang terlindungi. Tuhan, kami pasrahkan kegiatan dan berbagai karya kami sepekan ke depan dalam kerja, karya, studi, dan berbagai tanggung jawab hidup kami. Kiranya kami semua disertai oleh Tuhan, diberkati senantiasa, dan dapat menjadi saluran berkat bagi sesama dimanapun kami berada. Doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan. Sebelumnya, dengarkanlah nas persembahan saat ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui rekening GKI Prambanan di Bank Mandiri nomor 1380017102679 atau dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja GKI Prambanan. Mari kita pujikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Jemaat, mari kita berdiri dan kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur saat ini ya Tuhan, di dalam ibadah online saat ini kami boleh mempersembahkan persembahan yang berasal dari berkat Tuhan yang Tuhan berikan hari lepas hari bagi kami. Apapun kondisinya Tuhan tetap memelihara kehidupan kami dengan segala berkat-Mu yang Kau curahkan bagi kami ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan,
yang kami kumpulkan melalui transfer bank maupun melalui kotak persembahan yang ada di kantor gereja. Kiranya Tuhan Kau melayakkan persembahan kami, dan kiranya Tuhan juga yang akan memampukan kami penanggung jawab keuangan untuk bisa memakai persembahan, memakai keuangan gereja dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau di dalam kami berikan persembahan ada dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita naikkan pujian dari NKB 128, bait yang pertama dan keempat, Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekam, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekap, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Jemaat terkasih, arahkanlah kini hatimu kepada Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.